Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8-10 firman Tuhan katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Terima kasih. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segala-galanya. Harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur memiliki Bapa yang setia seperti diri-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk juga menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Karena kami sudah terima terlalu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berfirman buat kami pagi hari ini, kami siap terima firman-Mu dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati kami semua pagi hari ini dengan kuasa kekuatan yang dahsyat dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan pagi ini saya boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi saya kesempatan. Jangan bosan lihat saya Bapak Ibu ya. Saya dijadwal 1 tahun 3 kali sama Bapak Gembala Saudara. Ya, saya bilang Pak terlalu cepat. Sampai hari ini saya lupa loh Saudara kalau saya nggak lihat agenda. Jadi baru 2 minggu yang lalu saya lihat jadwal. Loh, kok tanggal 22 Januari ya? Saya cukup kaget ya. 21 Januari saya di sini ya. Kemudian saya nggak sempat cari pembicara. Jadi saya suruh suami saya untuk melayan ya. Sekarang di Ngawi karena saya nggak bisa lagi cari pembicara dalam waktu dekat Saudara ya. Cukup saya agak lupa ya. Ketika saya lihat agenda saya baru kaget 2 minggu. Nah semoga Bapak Ibu Saudara nggak bosan lihat saya. Amin. Si Tuhan ya. Saya mengucapkan kongsi sinien kyonghi buat semua yang merayakan pagi hari ini ya. Tuhan berkati kita. Saya percaya anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Ya puji Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan sebuah tema firman Tuhan. Silakan. Nah saya bawa angpau banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih warna merah memang ya. Nanti slide-slide supaya saudara ingat oh hari ini ya. Jadi angpaunya adalah firman Tuhan yang memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya sempat ngobrol sama anak saya ya, saya ngomong kemudian saya tanya, nah kamu kan yang udah beberapa bulan tuh ya ada di tempat ini ikut mendengarkan, ikut melayani. Saya bilang kira-kira kalau mama sampaikan khotbah yang cukup keras gimana ya? Anak saya bilang gini, kayaknya tiap minggu keras terus udah mau Hari. Betul Pak Hari? Pak Hari tidak pernah kasih makanan ringan atau makanan lunak? Tidak kasih susu buat jemaat? Tidak ya Pak ya? Puji Tuhan luar biasa. Itu anak saya dong menilai Pak. Dia bilang kayaknya keras dia mah tiap minggu Hari itu mah. Jadi saya gak takut kasih makanan keras buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena makanan keras itu diberikan kepada orang yang sudah dewasa imannya. Yang kuat. Yang mau dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Jadi mungkin kalau pagi ini firman Tuhan cukup keras buat saudara. Saudara terima itu. Karena saya percaya itu akan memberikan satu kekuatan baru dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Judul firman Tuhan pagi ini adalah iman yang tidak tergoncangkan. Cocok tuh sama pujian tadi yang pertama. Takkan pernah goyah keyakinanku padamu Tuhan. Nggak janjian saudara ya. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki itu ada bagi jemaat Tuhan di tempat ini, maka saya percaya akan memberkati kita. Saudara, minggu-minggu terakhir ini kita dihebohkan atau ada satu berita yang cukup viral. Ada seorang ustadz yang bernama Agustan. Bapak Ibu tahu? Wah, ini lagi viral nih, lagi rame nih saudara ya. Kok Agustan ini dikatakan dia melakukan sebuah pelecehan, yaitu selain dia memaki-maki bertahun-tahun, dia taruh Alkitab itu di pantatnya, maaf bicara. Kemudian dia kentutin Alkitab sambil nantang kan. Apa saya akan mati dalam 1 bulan kalau saya lakukan ini? Dan betul beberapa hari dia sudah stroke, sudah gak berdaya saudara ya. Nah saya gak bicara tentang stroke-nya saudara. Tapi yang saya lihat, saudara tahu siapa Agustan? Ternyata Bapak Ibu, saya bisikin jangan rame-rame ya. Agustan itu dari sinode sama dengan saya. Wow, kaget kan? Dia adik kelas saya, sekolah Alkitab sama dengan saya. Satu alma mater dengan saya. Tapi saya nggak ngomong-ngomong, baru kali ini izin saya saudara ya. Saya bilang, halah adik kelas Ibu Agnes si bae. Benar loh saudara. Saya kaget, saya tidak kenal dia. Karena dia cukup berada beberapa tahun ya. Cukup jauh angkatan dengan saya di sekolah Alkitab, saya tidak kenal. Tapi saya tahu, saya berteman di Facebook, saya berteman di berbagai media sosial. Dia minta perteman dengan saya. Saya pikir oh iya, nah saya tidak terlalu tahu banyak tentang orang ini. Cuman saya tahu sedikit, beberapa teman yang bercerita, oh iya dulu dia memang anak SCS, murid dari papanya Ine. Papanya Ine gurunya, makanya saya bilang, tuh lihat tuh muridmu, saya sering gitu ya. Kalau kita lagi nonton tuh muridmu tuh gimana itu, saya bilang begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu ketika dia lulus sekolah Alkitab, dia menikah dengan sama-sama anak sekolah Alkitab, baik. Kemudian dia melayani di Kalimantan. Kemudian karena ada sesuatu, ada kekosongan pelayanan, maka dia dipindahkan dari Kalimantan ke Sumbawa. Pulau Sumbawa. Saudara tahu Pulau Sumbawa? Di mana Sumbawa? Bukan Sumba. Saya tahu saudara dekat dengan Sumba. Sumbawa. Sumbawa itu ada di Nusa Tenggara Barat. Dekat dengan Lombok ya. Bali, Lombok, Sumbawa. Sumbawa terkenal dengan emas. Ya, ada pertambangan emas besar di Sumbawa. Nah, si kok Agustan ini diajak melayani di GPP Sumbawa. GPP saudara satu sinode nih dengan saya. Kemudian saya tidak tahu 2 anak dia di sana di Sumbawa, 2 anaknya masih kecil-kecil. Istrinya seorang hamba Tuhan juga sekolah Alkitab yang sama. Terus kemudian mungkin dalam masa-masa hidupnya ya namanya orang melayani mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Dan Ko Agustan ini kemudian dia separuh waktunya mungkin dia pakai di pertambangan emas ini. Nggak tahu apa yang dia kerjakan, saya tidak mengerti karena saya nggak kenal. Ini cuma cerita. Kemudian mungkin waktunya banyak di situ. Ada beberapa orang yang melaporkan ke Sinode Pusat. Wah, ini pelayanannya sudah mungkin sering ditunggal dan sebagainya. Nah, mulai terjadi mulai dipanggil, diberi pengarahan dan sebagainya. Saya nggak tahu saudara bagaimana kebenarannya di mana, saya tidak tahu. Dan akhirnya dia harus berhenti dari penggembalaan di Sumbawa. Ya, kemudian katanya dia ngurus di sinode dan sebagainya dan dia tidak dapatkan seperti apa yang dia mau. Dia kecewa. Dia sakit hati. Kemudian dia mulai marah. Pertama dia kecewa dengan orang, saudara, dengan gurunya, dengan mentornya yang menempatkan dia di sana dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya dia melakukan seperti yang saudara tonton akhir-akhir ini. Imannya digoyahkan karena kepahitan kepada manusia. Kemudian istrinya tidak mau sama dia karena dia mualaf. Dia bilang no. Kalau kamu mau sama saya ya kamu tetap harus seiman dengan saya. Akhirnya sudah berpisah dengan istrinya. Dia punya 2 anak kecil dan dia menikah lagi sekarang dengan seorang muslimah. Itu ceritanya saudara ya. Karena dia dari GPPS. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya tergelitik untuk menyampaikan bagaimana supaya iman kita itu enggak tergoncangkan.
Mau itu dalam keadaan baik, nggak baik. Mau dalam keadaan pahit atau manis. Engkau harus punya iman, percaya penuh kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita baca ayat. Kolose 1 ayat yang ke-23. Ya. Kolose 1:23 sudah ada di LCD ya. Sudah perhatikan saja. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Perhatikan ya. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya. Dikatakan tadi bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Jadi pagi ini kita akan melihat bagaimana supaya iman kita itu enggak tergoncangkan. Apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau yakin bahwa Tuhan kita itu Tuhan Allah yang setia. Seperti pujian terakhir, persiskan Tuhan setia. Dan Tuhan juga mau kita untuk menjadi orang yang setia. Oke, pagi ini kita akan melihat dari kehidupan iman yang tak tergoncangkan. Dari contoh hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, layar berikutnya. Lagi ya, ini nanti layar saya tadi memberitahu anak saya untuk mengganti. Itu saya lupa ya di layar berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Iman yang tidak tergoncangkan pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah satu kisah heroik yang ada di dalam Alkitab. Dalam kitab Daniel. Kita tahu ada tiga orang pemuda yang satu ketika oleh raja. Ya, kalau kita baca di Daniel pasal yang ketiga, raja berkata dia mendirikan patung emas yang sangat tinggi. Dan dia berkata, semua orang ketika ada bunyi ceracap, berdentang, seruling, pokoknya semua musik, maka semua harus menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh sang raja. Tiga anak muda ini sudah punya kedudukan tinggi di kerajaan itu, di kerajaan Babel. Tetapi tiga pemuda ini dia berkata, no, aku tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Coba kita lihat, ini yang mereka katakan. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Ya. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini perkataan mereka ketika mereka disuruh nyembah patung emas. Kalau enggak, saya masukkan ke dapur perapian. Ini jawaban mereka. Dari dua ayat ini nanti kita akan pelajari. Bagaimana sumber iman yang mereka miliki. Sehingga mereka punya iman yang tidak tergoncangkan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Nanti kita mau terus amati ayat ini, saudara ya. Coba layar berikutnya, layar yang kedua ya, yang tadi kita lewati, layar kedua. Nah, saudara ya, ini dari bahasa lain, dari Alkitab bahasa lain. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini bunyinya demikian. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuhanku, pasti ia melakukannya. If our God whose servant we are is able. Perhatikan ya, ada kata yang saya buat berbeda dari kata-kata yang lain. To keep us from the burning of flaming fire. And from your hands, O King, He will keep us safe. Ya, perhatikan nanti kita akan melihat ada tiga sumber iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana mereka memiliki iman yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Ada tiga sumber iman yang mereka miliki dalam hidup mereka. Dan kita mau belajar hari ini kita miliki dalam hidup kita.
Supaya apapun yang terjadi, kita nggak tahu nih 2023 apa yang terjadi. Kita nggak tahu nih tahun kelinci apa yang akan terjadi. Semua kita tidak mengerti. Tapi satu hal kita tahu, jangan sampai iman kita tergoncangkan oleh apapun juga. Dan itu memberikan kita kekuatan. Kita lihat, oke, layar yang lain. Nah, 3 sumber iman tadi ya. 3 sumber iman yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, tadi ayat yang ke-17 ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi yang pertama, 3 sumber iman yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah iman akan kesanggupan Allah. Ya, jadi perhatikan ayat tadi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dari perkataan mereka ada kata, aku percaya bahwa Allahku itu sanggup. Kalau dari bahasa Indonesia masa kini tadi apa saudara? Bahasa Inggrisnya able, sanggup. Bahasa Indonesia masa kini apa tadi bunyinya? Sanggup, ya, sanggup. Yang pertama, iman akan kesanggupan Allah. Jadi dalam menghadapi tantangan hidup ini, kalau engkau ingin dikuatkan di dalam Tuhan dan imanmu tidak tergoncangkan, saudara harus punya satu sumber iman. Kepercayaan penuh bahwa Allah kita sanggup untuk menolong kita. Able, dia bisa menolongmu dalam segala keadaan, dalam situasi apapun yang kita tidak tahu di depan kita apa yang terjadi. Tapi tetaplah pikirkan di dalam hati dan hidup kita serta pikiran kita. Allahku sanggup menolong aku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Dia Allah yang sanggup. Kemudian yang kedua, keyakinan akan kesediaan Allah. Coba kembali lagi tadi di Daniel pasal itu dikatakan di sini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Able and will. Mau. Kalau dalam terjemahan masa kini apa tadi bunyinya? Apa saudara? Pasti. Sanggup dan pasti. Jadi yang kedua dari perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego, ada satu keyakinan akan kesediaan Allah. Jadi Tuhan yang kita punya bukan cuma Tuhan yang punya kesanggupan. Bukan cuma Tuhan yang hebat. Bukan cuma Tuhan yang penuh mujizat. Tapi Dia Tuhan yang mau menolong kita. Sudah bisa bedakan dua hal ini? Bisa ya. Able and will. Ada orang yang punya kesanggupan. Tapi dia tidak mau untuk nolong. Ya kan? Misal. Oh, ada donasi untuk misi dan sebagainya. Duit ada. Sanggup. Mau kasih sanggup. Tapi tidak mau. Akhirnya jalan atau tidak? Tidak. Tapi ada orang yang punya kemauan. Tapi tidak punya kesanggupan. Betul? Tapi Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Allah yang sanggup dan Allah yang mau menolong kita. Allah yang punya kemampuan dan Allah yang punya kesediaan untuk menolong setiap hidup kita. Ini yang membuat kita punya iman. Aku nyembah Tuhan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi apapun juga, saya pasti menang. Karena saya punya Allah yang sanggup dan saya punya Allah yang mau peduli dengan kita. Jadi jangan ragukan Tuhan. Jadi kalau saya bilang sekarang, Dia Allah yang sanggup dan Dia juga Allah yang mau. Ini sumber iman yang kedua yang membuat mereka imannya gak tergoncangkan. Walaupun tantangannya adalah dapur perapian. Nah, saya gak bilang 2023 dapur perapian, saudara. Pasti ada kemenangan.
Tetapi mungkin engkau akan ketemu yang namanya dapur perapian. Tapi kalau kita ketemu dihadapkan pada posisi seperti ini, milikilah iman yang tidak tergoncangkan. Sumber iman yang pertama apa Bapak Ibu? Saya pengen Bapak Ibu ingat. Coba. Allah sanggup. Yang kedua, Allah mau. Itu aja. Ya kan? Dia sanggup, dia mau. Bersedia menolong aku. Nah kita lihat yang ketiga. Ini yang mau kita bahas saudara ya. Kalau Allah sanggup, Allah mau, saya yakin saudara amin. Nah ini yang saya bilang makanan keras nih. Ini sumber iman ketiga yang membuat kita mampu bertahan. 1000 tadi beribu rebah bersiriku, berlaksa di sisi kananku tapi aku tetap menang. Engkau kekuatanku. Nah ini saudara yang mau kita lihat, ini yang mau kita bahas, yang mau kita belajar lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, pengakuan akan kedaulatan Allah. Saya baca ayat yang ke-18, tadi sudah bilang ya, saya ulang lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Saudara ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia percaya, mereka percaya Tuhan sanggup. Mereka percaya Tuhan mau dan bersedia menolong mereka. Tapi di bagian akhir mereka bilang apa? Tetapi seandainya tidak, maksudnya seandainya yang nomor 1, nomor 2 itu lewat. Mereka bilang apa? Kami tetap pada iman kami. Kami tidak akan menyembah. Nah, karena ini yang mereka miliki, akhirnya masuklah mereka ke dalam dapur perapian. Dan saudara lihat Allah, dia bilang, oh Allahku tuh sanggup melepaskan. Allah itu mau menolong kami. Tapi Raja, seandainya tidak, pengakuan akan kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Penyerahan total kepada Tuhan. Nah ini yang membuat setiap orang menjadi tumbuh dewasa dalam Tuhan. Tadi pagi ketika saya renungan pagi, saya berdoa, saya merenungkan. Saya mendapatkan sebuah kata-kata yang cukup bagus saudara ya. Dan itu mengena dalam hidup saya dan saya mau sampaikan pada saudara. Baru pagi ini saya terima ini. Tuhan berkata begini, dalam hidupmu seberapa berharganya aku atau seberapa bergunanya aku untukmu. Coba saudara pelan. Sering kita merasa Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, sangat berguna buat kita. Betul? Berguna dalam hal apa? Dia menolong keluarga kita, menyembuhkan sakit kita, memberkati ekonomi kita. Wah pokoknya luar biasa. Tuhan sangat berguna bagiku. Tapi kadang kita lupa. Bahkan mungkin berguna itu betul saudara. Tapi kita gantikan. Kita tidak, maksudnya begini. Kita pernah tidak kita berpikir, Tuhan engkau sangat berharga bagiku. Jadi jadikan dia menjadi Allah yang sangat berharga buat kita. Bukan cuma Allah yang sangat berguna buat kita. Amin. Mengakui kedaulatan Allah. Di atas segala-galanya. Engkau lebih berharga bagiku daripada apapun juga Tuhan. Walaupun dalam tanda kutip, seandainya Tuhan itu tidak berguna buat kita. Kesanggupannya, kemauannya gak terjadi. Tapi engkau tetap berharga buat saya Tuhan. Ini yang tidak mudah. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Coba hikmah dari pengalaman iman SMA. Saya singkat SMA ya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang pertama saudara.
Iman selalu diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan pilihlah yang terbaik dan tertinggi nilainya sekalipun harganya mahal. Oh, imannya Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan pada dua pilihan. Nyembah, kamu tetap jadi anak buahnya raja. Tidak menyembah, masuk dapur perapian. Iman itu selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Tapi pagi ini saya mau katakan, pilihlah yang terbaik dan yang bermutu paling tinggi, sekalipun harganya paling mahal. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara tahu apa bahan bakar dari berlian? Bahan baku awal. Bahan awal berlian itu apa? Berlian terbuat dari senyawa yang namanya karbon. Perhatikan ya, karbon. Yang sama persis dengan bahan dari arang. Tahu arang Bapak Ibu? Arang itu dari karbon. Sama dengan kayak zaman dulu. Nulis pakai karbon itu loh Bapak Ibu. Itu tindis. Dari karbon. Bahan yang sama. Tapi saudara lihat. Berapa 1 kilo arang? Ya paling 10.000, 15.000 lah ya. Kalau masih pakai arang sekarang. Tapi berlian tak ternilai. Dari bahan yang sama. Yang satunya gampang dibuat. Hanya dibakar dari kayu. Maka karbon itu berubah jadi karbon itu arang. Tapi dari kayu itu karbon itu. Ketika dia mengalami tekanan. Dia mengalami proses puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Maka dia muncul menjadi sebuah berlian. Ingat ya, dari bahan yang sama tapi dengan proses yang berbeda, hasilnya berbeda. Contoh. Nah, contoh lagi sekarang baja, ya. Baja, selempeng baja kalau dibikin menjadi kaki kuda, ya, paling harganya 50.000 ya. Sepatunya kuda itu dari baja supaya nggak cepet aus ya. Jadi pakai baja paling harga 50.000 lah. Dari lempengan yang mungkin sebesar apa ya, saudara tahu lah. Tapi dari lempengan baja yang sama. Kalau di kecil-kecilin lah saudara. Dijadiin baut baja atau paku baja. Dengan lempeng yang sama, jumlahnya sama. Maka dia menghasilkan uang yang lebih besar. Betul ya? Tapi prosesnya lebih berat. Nah, cuman bikin tapal kuda lebih gampang. Nah, tapi dari lempeng baja yang sama dibikin kecil. Jadi jarum jamnya, jadi jarum jam Rolex itu dari baja. Ya, punya saya bukan Rolex Bapak Ibu ya, boleh dilihat bukan nih. Kalau Rolex tuh, itu juga dari baja yang sama. Saudara tahu berapa harganya? Bisa ratusan kali lipat dari baja yang sama. Dengan proses yang berbeda. Makanya saya bilang iman itu selalu diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan kalau engkau diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dalam bisnismu, dalam hidup keluargamu atau dalam apapun. Kita akan berkata aku akan memilih yang terbaik. Berikutnya. Iman selalu berhadapan dengan resiko. Jika tidak ada resiko maka tidak perlu iman. Kalau hidup saudara lempeng terus, baik terus, ya sudah. Tapi iman akan terlihat ketika kita sedang berhadapan pada sebuah resiko. Dan apa kita berani ambil resiko seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Berikutnya. Iman selalu mendapat perlawanan. Jalan iman tidak selalu indah dan bertaburan bunga. Kadang harus disertai dengan tetesan air mata dan darah. Saya enggak nakut-nakuti, enggak. Makanya tadi dari awal saya bilang makanannya keras Bapak Ibu ya. Tapi makanan keras buat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Iman pasti akan dapat perlawanan dalam hidupmu. Wislah, apapun itu. Satu ketika kita akan berhadapan dengan apa yang namanya dapur perapian di depan kita. Walaupun enggak selamanya ya. Tidak terus di dapur perapian. Nanti kita lihat bagaimana kuasa iman itu akan menang. Ketika kita punya 3 sumber iman tadi ya. Kemudian layar selanjutnya. Kita belajar lebih banyak beberapa jam dalam api daripada bertahun-tahun di luarnya. Nah saudara ya. Kita bisa belajar banyak hal di dalam api
Beberapa jam saja daripada engkau bertahun-tahun di luar. Pemurnian itu dan mutu apa yang kita dapatkan jauh lebih baik beberapa jam saja dari dalam api daripada bertahun-tahun di luar. Ini perbandingannya, saudara ya. Bagaimana ketika kita siap, tadi kita ada kata tetapi seandainya tidak, inilah. Kemudian selanjutnya, nah ini yang mau. Apakah dalam hidup kita, dalam kamus hidup kita ada kalimat begini, tetapi seandainya tidak. Saudara, ini gak gampang loh. Sampai pada tahap iman di mana engkau berkata, Tuhan, aku perlu ini. Aku minta ini. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku perlu segalanya ini Tuhan. Terus kemudian ketika Tuhan bilang, ketika kita merasa, tapi kita belum begini akhirnya. Tapi Tuhan, seandainya tidak, aku tidak akan goyah. Gak kayak tadi saudara saya yang namanya Agustan tadi. Karena kecewa dia meninggalkan Tuhan dan dia lakukan banyak hal, manuver-manuver yang mungkin gak benar di dalam hidupnya. Kita melihat sekarang contoh hidup pengalaman iman yang lain. Sejenak ya sebelum Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang pertama ada tokoh yang bernama Abraham. Di dalam hidupnya ada kamus tadi sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Percaya akan kedaulatan Allah. Tetapi seandainya tidak. Ketika Abraham disuruh, saudara boleh catat di Kejadian 22 ayat 8 sampai 9. Ketika dia disuruh oleh Bapa untuk mempersembahkan anaknya. Ini anak satu-satunya. Anak yang didapat dari sesuatu yang sangat pergumulan yang sangat berat. Dapat anak, bahagia. Terus kemudian disuruh persembahkan, bawa. Anaknya tanya, Bapak sudah ada api, sudah ada kayu, di mana korbannya? Abraham bilang apa? Allah menyediakan. Dia coba bilang gitu sama anaknya sambil anaknya dituntun. Dia yakin bahwa Allah pasti menyediakan. Dia punya sumber iman yang pertama tadi. Allah sanggup. Allah mau. Tapi sampai di puncak Gunung Muria. Dia punya begini walaupun dia gak ngomong. Tapi seandainya Tuhan gak sediakan. Saya belajar taat sama Tuhan. Anaknya diikat. Anaknya mau dipersembahkan. Tapi ketika Allah melihat benar-benar imannya Abraham pada titik tetapi seandainya tidak aku tetap percaya kepadamu. Allah bilang apa? Stop Abraham, lihat di belakangmu. Ada domba yang tersangkut di sana dan persembahkan itu dan bukan anakmu. Dan saudara tahu ini mulai muncul kalimat Yehova Shalom. Ini pertama kalinya. Yehova Shalom, Yehova Jireh itu muncul. Artinya apa Bapak Ibu? Allah menyediakan. Setelah melewati kalimat, tetapi seandainya tidak. Jadi hari ini engkau jangan takut. Untuk menyatakan Tuhan aku tetap pada imanku apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya kita akan melihat sama nanti seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masuk dapur perapian. Tapi mereka dapatkan sesuatu yang besar. Kemudian ada contoh lagi yang bernama Ayub. Dalam Ayub 2 ayat 10. Dia mengalami, dia orang yang kaya raya. Pernah saya sampaikan ya tentang Ayub mungkin di sini. Bapak Ibu udah ingat? Saya suruh ngitung hartanya Ayub. Pernah gak? Pernah gak Bapak Ibu yang ada di sini? Ingat gak? Coba harganya satu sapi berapa sekarang? Kalikan. Saya pernah suruh saudara begitu kan? Bagaimana? Berapa kayanya Ayub, miliuner, mungkin triliuner. Banyak sekali, hartanya sangat besar. Tetapi dia harus kehilangan segalanya, bukan cuma harta. Dia juga kehilangan segala-galanya. Istrinya mulai bilang, kamu tuh kutuki Allahmu. Tapi Ayub, sekalipun dia tidak terima semua itu, dia kehilangan segalanya. Tidak ada perkataan yang buruk keluar dari mulutnya. Gitu. Karena dia percaya pada kedaulatan Allah. Contoh berikutnya Esther. Esther mau berjuang. Semua suruh puasa. Aku akan menghadap raja. Tapi seandainya aku mati. Biarlah aku mati. Untuk imannya menyelamatkan bangsanya. Yang terakhir contohnya adalah Tuhan Yesus. Ketika dia di Getsemani, dia bilang, Bapa,
Kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini tahapan iman yang tidak mudah. Tapi kalau kita sudah ada pada tahapan ini, engkau sudah dimurnikan. Engkau menjadi seorang anak Tuhan yang luar biasa. Apakah saudara bersiap? Seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba lepas dari kurungan, namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Dia yang menyelamatkan aku. Lihat saudara, itu berarti kita membuat Tuhan sangat berharga buat kita. Bukan cuman sangat berguna. Kalau kita cuma membuat Tuhan sangat berguna dalam hidup kita, maka iman kita cetek, dangkal. Tapi kalau kita merasa Tuhan itu paling berharga bagiku, Dia pemegang otoritas tertinggi dalam hidupku, Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidupku. Apapun yang terjadi, ada dapur api, oke, tidak masalah. Yang penting aku berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu mungkin ya, bahwa dulu saya diberi kesempatan Tuhan untuk menikah 2 kali, saudara ya. Jadi suami saya yang sekarang itu bukan papanya Irina. Ya, Irina umur 5 bulan ketika papanya dipanggil Tuhan. Ya, kakaknya, ciciknya umur 2 tahun setengah, si Ina ini umur 5 bulan. Kami merintis di Ngawi dengan 5 orang jiwa, tidak ada apa-apa. Saya berdoa bergumul, Tuhan sembuhkan suami saya. Toh kami berdoa kepada orang lain sakit sembuh. Ini loh melayani Tuhan. Mintanya Tuhan, kan Tuhan bilang kalau engkau berdoa biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Saya doanya udah begitu, Tuhan. Aku berdoa kalau suamiku sembuh nih, Namamu dipermuliakan, kami akan bersaksi, kami akan melayani, memberikan semua yang terbaik. Bukan untuk kehebatan kami, bukan untuk keuntungan kami. Tapi saya diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego pada kalimat, tetapi seandainya tidak. Saya berdoa, saya berpuasa, tapi doa itu gak dijawab. Sepertinya Tuhan tidak sanggup dan Tuhan tidak mau untuk menolong saya. Sepertinya, dalam tanda kutip. Dan terjadilah. Saya harus mengalami tantangan yang sangat berat. Dengan 2 anak kecil, dengan 5 orang jemaat. Yang kami juga baru merintis, kami gak punya apa-apa. Umur saya masih 26 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. 26 tahun saya sudah janda dengan 2 anak kecil-kecil. Gak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya dulu doa, bisa gak aku gedein anakku? Sampai mama saya bilang, pulang aja ke rumah. Ngapain kamu merintis di tempat ini? Bojomu wis ndak ada, anakmu cilik-cilik. Iyo nek ono jemaat banyak bisa. Ndak ada apa-apa, saudara. Gelap di depan saya. Perapian besar menyala di depan saya. Tapi Tuhan berkata, ketika kau masuk dapur perapian itu, kau nanti melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Tidak gampang saudara. Makanya saya bilang ini iman yang tidak mudah ketika engkau berkata. Tapi jika seandainya tidak Tuhan, berat. Saya harus lepaskan apa yang saya minta dan saya doakan di hadapan Allah. Dan saya berserah kepada kedaulatan Allah. Bukan dengan ngomel saudara. Awalnya berat. Saya melewati ini tidak mudah. Bertahun-tahun. Sampai saya berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Waktu itu saya nangis setiap hari Bapak Ibu. Saya nangis setiap hari. Apalagi naik gendong anak waktu itu musim hujan. Hujan gendong anak saya masih 5 bulan. Lihat satunya tidur masih kecil. Saya nangis, saya bilang Tuhan aku wis entek-entekan sama Tuhan. Aku memberi hidup kepadamu. Tapi kenapa ini yang terjadi, kenapa Tuhan izinkan. Terus begitu. Nih hamba Tuhan. Sampai satu ketika saya waktu nangis. Saya ambil sebuah kaset. Dulu masih kaset hitam itu loh. Pakai pita. Saya setel. Ada seorang khotbah berkata demikian di akhir hidupnya. Di akhir khotbahnya. Kalau hari ini ada di antaramu yang merasa putus asa.
karena engkau kehilangan sesuatu atau seseorang yang kau cintai. Bertobat. Oh, saya kaget. Kenapa kau bilangnya begini keras? Karena apa? Engkau lebih mencintai pemberiannya daripada sang pemberi. Ini saudara. Betapa bergunanya Tuhan atau lebih berharganya Tuhan. Bertobat. Sambil gendong Ine pakai selendang. Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ternyata saya lebih mencintai suami saya daripada saya mencintai Engkau sang pencipta. Sang pemberi. Dan ketika saya pada tahap ini, saya berkata, Tuhan, aku percayakan kedaulatan-Mu. Di situ Tuhan kasih saya semangat untuk bangkit. Ini titik balik saya. Dari keputusasaan, saya bangkit. Saya naik dan saya bilang, Tuhan, aku percaya. Tuhan ajaib dan Tuhan dahsyat. Dan betul. Saya bertahan di tempat itu dengan segala suka duka, betapa berat. Sampai membuat saya keras. Saya sama anak saya itu sangat keras, saudara. Kenapa? Karena saya single parent ya. Saya bilang kalau tidak ada yang ditakuti maka anak saya sampai sekarang keterusan. Saudara, tadi malam dia nangis, saya marahin saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu saya. Saudara bisa lihat saya kan. Pokoknya situasi keadaan membuat saya seperti saya berdiri, saya bangkit. Dan sampai hari ini jemaat Tuhan boleh berdiri ya. Pak Hari belum mampir ke tempat saya. Belum tahu ada GPPS Ngawi ya di sana ya. Dari keterpurukan. Seorang janda yang tinggal mati suaminya dengan anak yang masih 5 bulan dan 2 tahun. Kemana-mana saya harus gendong 2, satu gendong belakang, satu gendong depan. Mau besuk itu dilakukan, karena gak punya apa-apa. Tapi luar biasa. Ya, itu pengalaman saya. Tapi saya percaya ke depan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau hari ini kau lewat dapur perapian, kau harus percayakan kedaulatan Allah. Dan ketika kau percaya pada kedaulatan Allah, ada berkat besar yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Stop mengeluh, stop bilang Tuhan kenapa begini. Tapi kita bilang jika seandainya tidak. Seandainya tidak Tuhan. Aku tetap percaya kepadamu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, supaya saudara gak takut. Hasil dari iman yang tidak tergoncangkan. Kayaknya tegang nih, takut semua dapur perapian. Sudah gitu ya. Kita akan melihat apa hasil dari iman yang tidak tergoncangkan. Daniel pasal 3 ayat yang ke-25. Yang pertama, ada satu persekutuan dengan Tuhan. Daniel 3:25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dalam perapian Tuhan lebih dekat daripada waktu manapun. Tuhan baru tampak kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka sudah ada di tengah-tengah api. Sudah bisa tangkap ini? Ketika mereka masih di depan dapur api, Tuhan nampak? Enggak. Tapi ketika mereka berkata, jika seandainya tidak aku tetap menyembah Tuhan. Masuklah mereka sini. Sini dapur api saudara. Ketika mereka ada dalam dapur api, dikatakan orang melihat, loh kok sekarang ada 4. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lihat saudara ya, dalam dapur api ada persekutuan dengan Tuhan. Engkau bisa merasakan Tuhan sangat dekat dengan hidupmu. Tuhan sangat peduli dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau ada dalam perapian. Jadi jangan takut. Kalau engkau harus satu ketika, saya nggak tahu ke depan nih 2023 masih panjang. Engkau ketemu dengan dapur perapian atau engkau pernah bertemu dengan dapur perapian dalam hidupmu. Kau akan melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di luar dapur Tuhannya nggak kelihatan. Betul? Tapi di dalam dapur Tuhannya nampak jelas. Dia berkarya, dia bersekutu dengan kita untuk memberikan kekuatan, untuk mendampingi kita. Dan dia tidak meninggalkan kita. Jadi jangan pernah takut dalam dapur hasil dari iman yang tak tergoncangkan. Engkau akan terus bersekutu dengan Allah. Allah dekat dengan kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, dekat dengan kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Tapi prosesnya masuk dulu dapur perapian. Maka kita akan melihat ada satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Bersekutu, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, apa hasil dari iman yang tidak tergoncangkan? Saya sebut kuasa atas nyala
api. Daniel 3:27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara lihat, ada kuasa atas nyala api. Kalau imanmu gak tergoncangkan ke depan, engkau punya kuasa besar atas setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Masalah itu, sakit itu, persoalan itu tidak akan menghancurkan iman kita. Tidak akan membuat hangus kita. Yang terbakar itu hanya ikatan mereka dikatakan. Justru kita akan menyembah Allah, memuji Allah tanpa ikatan. Kita lepas. Ada kuasa atas nyala api. Jadi saudara harus yakin orang yang punya iman yang besar nih. Tidak kayak perumpamaan saya tadi, saya berdoa tetap untuk Ko Agustan ini. Saudara ya, saya manggilnya Ko karena memang orang Tionghoa. Dia gak bisa lagi Chinese, year dan sebagainya, mungkin hari ini karena terbaring sakit. Saya doakan hari ini supaya Tuhan kembali menjamah hidupnya. Untuk dia melihat bagaimana kalau dia bertahan atas kuasa nyala api itu. Maka di situ dia punya kuasa atas nyala api. Begitu pula kita. Kita punya kuasa atas nyala api. Persoalan seperti apapun, api sehebat apapun, tidak akan pernah menghanguskan saudara. Amin. Tidak membuat engkau hancur, tapi membuat kita menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Engkau akan timbul, makanya Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bukan menghancurkan kita, tapi memurnikan kita. Semua itu tidak bisa mengalahkan kita. Tapi kekuatan Allah bekerja dengan dahsyat dalam hidup ini. Dia tetap Allah yang sanggup dan dia tetap Allah yang mau dalam hidup kita. Ketika kita berani percaya akan kedaulatan Tuhan. Ada kuasa atas nyala api. Gak bisa. Pokoknya engkau sungguh-sungguh Tuhan, kau sangat berharga buat aku. Engkau yang terbaik, engkau segala-galanya bagiku. Maka di situ Allah akan berkarya dengan dahsyat. Yang ketiga, mereka memberi pengaruh baik bagi sekelilingnya. Kita baca Daniel 3:29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Perhatikan, karena mereka punya iman yang gak tergoncangkan, mereka memberi nilai positif pada orang-orang di sekitarnya. Mereka jadi berkat, mereka jadi suratan yang terbuka. Orang lihat mereka, aduh lihat ini Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena keteguhan iman yang gak tergoncangkan. Jadi saudara harus percaya, kalau imanmu gak tergoncangkan apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau pasti jadi berkat buat orang lain. Orang melihatmu dan dia berkata, wow, ternyata Tuhan itu dahsyat ya. Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Kita nantikan bagaimana Allah itu berkarya. Ketika iman kita tidak tergoncangkan apapun yang terjadi atas hidupmu. Boleh kita dihina, boleh kita alami tantangan, boleh kita kehilangan sesuatu atau apapun juga. Tapi ketika imanmu tetap percaya, Tuhan aku percaya engkau ajaib. Banyak orang akan dimenangkan buat Tuhan. Saya tinggal di lingkungan cukup padat penduduk, saudara ya. Di tengah-tengah kota yang padat penduduk, yang ya saya bilang setengah perkampungan lah, bukan perumahan saudara ya, setengah perkampungan banyak. Jadi di sana masih kenal satu dengan yang lain. Saudara boleh sebutkan nama saya, tapi saya nggak terkenal dengan Ibu Agnes di sana ya. Pokoknya tahu banyak ya, mereka banyak panggil saya tante, semua orang ya di sekeliling semua panggil tante. Oh tante banyak semua begitu. Nah kemudian mereka bilang begini, iya ya dulu ya tante kecil sekali, anak-anak kecil sekarang anak-anak besar bilang gitu. Wes kalau orang lain itu gila kalau ngadepi kayak tante itu, tapi tante bisa kuat ya. Saya hanya bilang begini, ya
Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Jadi ketika saya ngomong begitu, mereka hanya melihat, oh dia merasakan bagaimana ada di dalam api. Dan dia masih kuat di dalamnya. Itu yang membuat orang lain berkata, oh iya ya, Tuhannya orang Kristen itu sanggup, kuat menolong, memberikan pertolongan. Ada satu nilai positif yang kita dapatkan. Jadi ketika saudara ada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin gak dukung saudara, engkau sendirian di situ. Jangan pernah takut, kalau kita lakukan iman yang benar, maka kita akan berikan satu dampak yang positif bagi mereka. Kita menjadi suratan yang terbuka, jadi Injil yang terbuka. Orang lihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak perlu banyak ngomong, dengan tindakan iman kita kepada Allah. Dengan iman yang tidak tergoncangkan ini, kita mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian kita lihat yang keempat. Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Yang keempat. Ketika kita pada tahap iman yang gak tergoncangkan, Tuhan pasti mengangkat hidup kita dalam kemuliaan. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego kelihatannya gak taat, masuk dapur perapian. Tapi hasilnya apa Bapak Ibu? Dia justru diberikan kedudukan yang tinggi. Setelah menang, kayak tadi. Arang sama berlian, sama-sama dari karbon. Tapi yang berhasil melewati tantangan hidup dan tetap percaya beriman kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat di dalam kemuliaan. Jadi tidak seterusnya kita dalam dapur perapian. Jangan takut. Yang penting imanmu tetap murni. Engkau gak tergoncangkan apapun yang terjadi. 2023 saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau menjadi jemaat yang kuat. Amin. Gak tergoncangkan. Wis toh, ngadepi apapun juga engkau gak tergoncangkan. Engkau tidak tergeserkan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Dia sangat berharga buat aku. Dia sumber kekuatan dalam hidupku. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu dalam kemuliaan. Kita tidak akan pernah ada di bawah. Tapi kita akan di atas. Ketika kemuliaan, ketika kita punya iman yang kuat. Saya belum pernah sampaikan ini pada saudara. Tapi saya cuplik sedikit saja. Abraham pernah Tuhan berjanji. Keturunanmu akan sangat banyak. Dia pernah berkata, keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Saking gak terhitungnya. Yang kedua, Tuhan juga pernah berkata, engkau keturunanmu akan seperti pasir di laut, sama. Tapi di satu ketika Tuhan juga berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Jadi keturunan Abraham itu ada yang kayak debu, ada yang kayak pasir, tapi juga ada yang kayak bintang. Dan saya mau saya dan saudara ada pada bagian anak-anak Abraham seperti bintang, diangkat. Yang seperti apa? Yang bukan cuma diinjak-injak enggak berarti. Untuk jadi bintang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika kita bertahan. Imanmu enggak tergoncangkan apapun terjadi. Engkau menjadi Kristen bintang. Tapi tidak boleh lalai juga. Wahyu berkata sepertiga ekor naga menyeret sepertiga bintang. Itu nanti nubuatan ceritanya tentang hal yang lain. Saya hanya ingin sampaikan pada saudara. Jadilah orang yang punya kualitas kekristenan yang bagus. Jadi 2023 bukan saatnya engkau cuma jadi orang Kristen biasa saja. Tapi jadilah orang Kristen bintang. Jadilah orang Kristen yang punya iman yang tidak tergoyahkan. Tapi jangan pernah takut. Orang yang memiliki hati dan iman yang sungguh kepada Allah. Dia pasti akan diangkat dalam kemuliaan. Dia menang atas kuasa api. Dia jadi berkat buat sekelilingnya. Dia punya hidup persekutuan yang baik dengan Allah. Dan dia akan merasakan kesaksian. Mujizat demi mujizat itu ada dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Oh Tuhan kita tuh punya banyak cara. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Saya mau saksi satu kesaksian yang mungkin ini kesaksian sederhana Bapak Ibu.
Tapi buat saya nggak pernah lupa hal ini. Itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu. Ya ketika tadi dalam proses saya sedang bergumul berdoa pada Tuhan. Saya sering, apa yang bisa saya lakukan saudara ya. Jadi kadang kalau anak saya rewel, saya bawa mereka jalan-jalan berdua, satunya digendong. Ya itulah karena 1-2 tahun setengah, satunya 5 bulan saudara ya. Nah saya yang kecil pasti dia lupa sudah dengan masa kecilnya. Satu ketika ciciknya dia sudah mulai gede kan 2 tahun setengah tuh. Ada satu anak jemaat datang waktu itu zamannya mulai rame, itu Teletubbies. Bapak Ibu tahu? Ngerti ya? Nah, itu mungkin yang waktu dulu yang seusia saya pas tahu ketika anak-anak itu Teletubbies. Ada 4 boneka tuh, warnanya ungu, hijau, kuning sama merah. Ya kan? Dia bawa satu boneka itu, saudara ya. Ini untuk nutup aja ya waktunya. Dia bawa boneka itu ke gereja, namanya anak kecil. Nah, anak saya lihat ada TV juga di rumah, bilang bagus ya, dipinjam namanya anak. Nggak boleh ya kan, dipinjam. Itu dia bilang begini, dia punya itu hijau waktu itu. Mama, aku mau boneka kayak itu mama. Salah satu mah dari Teletubbies, sudah bisa ngomong. 2 tahun setengah sudah pintar ngomong anak saya yang nomor 1 itu. Nah ini belum bisa ngomong, saudara yang nggak ngerti apa-apa. Yang kakak ciciknya, terus saya bilang gini, saya mau beli boneka Teletubbies dari mana saudara? Gak punya duit saudara. Nih loh saudara, saya dalam dapur perapian bener-bener gak ada. Mau beli yang imitasi, yang jelek, yang pating prensol di pasar kan ada ya. Yang gak asli, jangan kami orisinil. Yang palsu aja gak punya duit saudara. Untuk makan aja saya bergumul, saya harus makan getuk gitu loh saudara. Gak makan nasi, karena gak punya duit. Kemudian saya bilang Tuhan, tapi anakku nangis, ma aku gak punya boneka. Saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Waktu saya ke pasar saya lihat orang jualan poster-poster gambar-gambar di pinggir jalan. Saya tanya berapa harga posternya? 1.000 waktu itu saudara. Saya beli 4 kan gambarnya Teletubbies, saya bawa pulang. Ini nak kamu, temanmu namanya Lucy punya 1, Cece punya 4. Saya bilang gitu ya. Ini rodok nipu-nipu Siti saudara ya. Gak punya duit saudara gambar. Oh pertama dia senang namanya 2 tahun. Iya aku punya 4. Lama-lama dia bilang gini, ma tapi gak bisa digendong punyaku. Dia bilang gitu, punya Lucy bisa digendong gak punya. Siapa yang gak nangis? Saya nangis saudara. Anakku kepengen tapi saya gak bisa beli. Karena apa? Saya mempertahankan iman. Saya tetap melayani di sini, saya nggak pulang ke rumah, saya nggak tinggalkan pelayanan dalam kondisi berat. Kemudian saya bilang Tuhan, inilah tapi saya tetap percaya Tuhan itu baik. Saya hibur kan, naik sepeda roda 3, saya dorong pakai kayu, saya aja jalan-jalan, adiknya saya gendong pakai selendang. Jalan di pinggir jalan saudara, supaya dia nggak nangis, nggak mikirin boneka itu. Saya cuma bilang, Tuhan kau Tuhan yang ajaib, ketika aku percaya, aku merasakan engkau Allah yang dahsyat. Saya jalan aja nggak tahu saudara ya, saya nggak apa-apa, mungkin saya berharap begini nanti di jalan aku nemu duit, enggak saudara ya. Pokoknya saya jalan buat hibur anak saya. Nah sampai di satu tempat tiba-tiba ada seorang tante-tante, dia bukan jemaat kami, saudara. Dia datang begini, aduh Noni, anak saya gendut-gendut, saudara ya, waktu kecil pipinya nyempluk kayak saya sekarang gini, gendut-gendut. Jadi dia serang, aduh Noni, kamu kok lucu sekali, pipinya dicowel-cowel nih 2 anak nih, saudara ya. Kan berhenti karena diajak ngomong. Terus kemudian setelah dia begini, sebentar ya, tante ada sesuatu buat kamu. Nih gak kenal saudara ya, dia masuk ke dalam. Saudara tahu dia keluar bawa apa? Dia bawa boneka Teletubbies, Lala tuh, kuning. Orisinil, yang asli, bukan yang beli di pasar saudara. Wah saya nangis dan saya berkata, Tuhan ini sederhana. Tapi ketika aku perlu, di situ Tuhan ada. Dan saya lihat di tengah-tengah dapur perapian, saya tidak melangkah sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan hidupku. Sederhana kan, hanya satu keinginan seorang anak kecil dan jeritan hati dari saya. Tapi itu saya dapatkan ketika saya sudah ada di dalam dapur. Bukan ketika di luar. Dan saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini boneka itu ada. Wes bentuknya kayak apa masih saya simpen. Saya bilang, ini adalah satu hadiah iman yang membuat saya tidak takut melangkah. Apapun yang terjadi. Karena Tuhan itu baik. Pagi ini saya tidak tahu apa yang jadi persoalan dalam hidupmu. Apa yang akan jadi tantangan dalam hidup saudara. Tapi saya mau engkau punya iman yang tidak bisa digeser oleh apapun juga. Iman yang tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Karena 3 sumber iman tadi dalam hidupmu. Percaya akan kesanggupan Allah. Percaya akan kesediaan Allah. Percaya akan kedaulatan Allah. Ini yang gak gampang.
Tapi saya percaya kalau saudara ada pada tahap ini, engkau siap menjadi mempelai Kristus ketika dia datang kali yang kedua. Tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Satu ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ingat, engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah, surga yang tidak tergoncangkan. Karena itu hari ini miliki juga iman yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Aduh, pedas Bu, angel Bu, berat, makanan keras. Tapi enggak apa-apa, saya tahu. Karena saya sudah tanya sama anak saya, Pak Hari kasihnya keras, kayaknya keras terus Dema tiap minggu katanya ya. Jadi ini tidak terlalu menakutkan buat saudara. Saya bilang enggak menakutkan, tapi manis. Berbuahkan sesuatu yang besar. Percaya 2023 Tuhan menyertai saudara. Enggak tinggalkan saudara. Bahkan dia bersekutu dengan engkau. Engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Dan engkau akan diangkat dalam kemuliaan. Ketika imanmu berkualitas di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala. Mungkin hari ini engkau enggak tahu apa yang terjadi. Satu saja, tetaplah percaya. Percaya saja. Percaya kepada dia. Percayakan kesanggupan dia. Percayakan dia mau menolongmu. Dan percaya pada kedaulatannya. Bahwa dia pasti memberi yang terbaik buat kita. Dan dia gak bakal tinggalkan kita. Saudara, tidak selamanya kita merasakan malam. Akan datang pagi. Di mana semua bersinar dengan terang. Tapi jangan lupa, sekalipun kau ada di tengah malam, masih ada bintang yang bersinar dalam hidup kita. Ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus lewat padang gurun. Tapi tidak selamanya padang gurun. Karena kita akan bertemu dengan tanah Kanaan. Tapi saudara harus ingat, di padang gurun itulah mereka bertemu, sekalipun di padang gurun. Mereka bertemu dengan namanya manna setiap hari. Mereka bertemu dengan tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Jadi ingat dalam hati dan pikiranmu hari ini. Dimanapun kau ada, dalam kondisi seperti apapun, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Dan tetaplah percaya. Engkau akan ketemu dengan tanah Kanaan itu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan tetaplah percaya. Haleluya. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, singer boleh bantu saya naikkan pujian ini. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin gelap hari ini. Satu yang perlu kita lakukan, tetap percaya. Kita alami pengalaman-pengalaman iman yang spektakuler dalam hidupmu. Ketika kau tetap bertahan. Saat ku tak melihat jalanmu. Biarlah ini jadi kekuatan iman kita. Katakan dari hatimu dengan percaya. Aku tak melihat
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada dengan berani katakan pagi ini, hatiku percaya Tuhan. percaya. Bukan dengan bersungut-sungut, Percaya. tapi benar berkata aku percaya dengan kualitas iman yang baik. Ku percaya, selalu ku percaya. Wanita saja menyanyi saat ku tak melihat jalanmu. Sementara saya mengajak semua laki-laki kau berbicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkomitmen. Engkau kepala dalam keluarga, atau mungkin ketika masih muda engkau seorang laki-laki yang harus teguh, dan kekuatanmu ada pada imanmu hari ini. Hatiku percaya, tetap perempuan yang menyanyi. Semua laki-laki masuk hadirat Tuhan. Mulai ambil komitmen benar tuh memiliki kualitas iman yang kuat. Sekalipun campur perapian yang harus kita pilih. Sekarang laki-laki yang menyanyi memuji Tuhan. Sementara perempuan mari kau berdoa di hadapan Allah. Perempuan, kau Tuhan menciptakan kau sebagai seorang penolong. Dan seorang penolong kau harus kuat. Dan kau akan kuat ketika kau punya iman yang berkualitas. Berdoa, semua perempuan berdoa menghadap Dia dan dikatakan ini kami Tuhan. Terus laki-laki berkata aku percaya. Nyanyi juga dengan imanmu dan semua wanita masuk hadirat Allah. Sampai kau merasakan imanmu bertumbuh. Dia ada di tengah-tengah kita di awal tahun ini. Bersama-sama katakan hatiku percaya Tuhan. Tuhan kau berkarya dalam hidup kami. Kami tidak mau jadi orang Kristen biasa, tapi kami punya kualitas iman yang kuat. Amin. Hatiku hatiku percaya. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya dan katakan dengan imanmu, hatiku percaya Tuhan. Tuhan, hamba mohon, biarlah kami tangkap firman Allah pagi ini. Kami mau 2023 kualitas iman kami gak tergoncangkan. Amin. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin. Tuhan kau berkaya dengan dahsyat. Percaya, selalu ku percaya. Jemaat saja menyanyi, hatiku percaya. Dengar suaramu yang berkata percaya dan sungguh-sungguh.
Dengar suaramu sendiri yang berkata percaya. Amin. Ya. Sampai imanmu kuat. Sekali lagi, hatiku percaya dengan sungguh-sungguh. Dan dengar suara saudara berkata percaya. Tuhan, kau jamah kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kuat di dalam Tuhan. Hatiku percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasamu berkarya dengan dahsyat. Kiralamaya shikata karalamaya shikata. Kiralamaya shikata karalamaya shikata karalamaya shikata. Di dalam nama Yesus. Kuat di dalam Dia. Menang di dalam Dia. Hatiku percaya Tuhan. Bersama dengan musik katakan hatiku percaya Tuhan. Sungguh percaya Tuhan, selalu ku percaya, percaya, hatiku Bapa Surgawi, Kau melihat hati setiap kami pagi ini. Satu kerinduan hamba-Mu dan hamba berdoa pagi ini. Bagi semua jemaat-Mu tidak terkecuali. Ajar kami punya iman yang tidak tergoncangkan. Punya iman yang berkualitas di dalam Engkau tahun 2003 ini. Kami tahu ada kemenangan yang akan Tuhan sediakan. Dan kami siap terima berkat-Mu. Kami siap terima kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau Bapa kami yang setia. Dan Kau kerjakan sesuatu setia dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia juga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Allah yang sanggup bersedia untuk menolong kami. Dan kami percayakan kedaulatan-Mu. Bahwa Engkau sanggup memberi yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih. Berkati kami semua. Hamba berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus terus ingatkan kami. Untuk kami terima berkat yang besar dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dimena, terima kasih atas pelayanannya, terus memberkati. Diingatkan kembali bahwa untuk pendaftaran minggu depan tidak ada pakai Telegram lagi, Bapak Ibu, jadi bisa langsung ke gereja dan pintu gerbang ditutup jam 8:30 lewat 10 menit. Jadi cuma ada toleransi 10 menit, itu pintu gerbang kan ditutup ya. Berikutnya hari Rabu tetap ada doa malam di tempat ini, diharapkan hadir 15 menit sebelumnya. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukan setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Dan doa malam, jam 8 malam diharapkan tetap berkumpul sama keluarga, membangun mesbah keluarga. Setiap jam 8 malam, ajak anggota keluarga kita untuk berdoa. Itu aja, mari kita tutup ibadah dengan doa. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh mendengar isi hati-Mu, sabda-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Ampuni kami Bapa. Seringkali kami tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Ampuni kami. Ajarilah kami lebih lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Firman-Mu sudah dibentangkan di hati kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Kau memberkati keluarganya, pelayanannya, semua yang dikerjakan, jadi dia berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga minta berkat yang sama untuk gembala kami. Hati hamba, hati gembala, yang terus menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau. Baik itu WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati. Terima kasih Bapa, tidak lupa juga Bapak bangsa kami, Indonesia Bapa. Kami mengasihi bangsa kami, Tuhan ampunilah bangsa kami. Pulihkan jamah hati bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini boleh berbalik dari jalan-jalan yang salah Bapa, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Dan berkati bangsa kami, berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk Indonesia. Kami juga Bapak pemimpin kami, Pak Jokowi, beri hikmat-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa-Mu yang besar ini Tuhan. Biar apa yang beliau putuskan, semua hanya untuk kemajuan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.